Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also has become my salvation. Isaiah 12, verse 2. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita kembali dapat berjumpa pada hari yang berbahagia ini. Tidak terasa sudah ada 40 webinar sampai pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan topik kita pada hari Sabat ini adalah sebuah topik yang sangat luar biasa dari buku Yehezkiel pasal 4. Di sini kita akan kupas tuntas tentang rahasia pengepungan Yehezkiel pasal 4 ini. Topik Yehezkiel pasal 4 ini sesuatu yang mungkin tidak umum dibahas di dalam gereja kita. Tetapi di dalam pelajaran Yehezkiel 4 ini terdapat sebuah ungkapan rahasia besar yang penting kita ketahui, saudara-saudara. Untuk itu, sebelum kita memulai, mari kita membaca sebuah renungan dulu yang akan mengajak kita supaya lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Renungan doa kita saya ambil dari buku Christian Experience and Teaching of Ellen White. Di sini dikatakan, yang terkenal di antara nabi-nabi Israel ialah Samuel, Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Dalam kata-kata yang membangkitkan semangat, mereka menyeru orang ramai untuk berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, memberikan jaminan bahwa Tuhan akan menerima dan memberkati mereka dengan murah hati, dan akan menyembuhkan kemunduran mereka. Beberapa tulisan nabi-nabi ini mempunyai aplikasi khusus di zaman di mana kita hidup. Mereka menulis tentang perkara-perkara yang seharusnya terjadi pada hari-hari terakhir atau pada zaman akhir. Yesaya 2 ayat 2, Daniel 12 ayat 4. Saudaraku yang dikasihi, pelajaran dari nabi-nabi wasiat lama atau perjanjian lama, Yesaya, Yeremia, bahkan Yehezkiel, bukan saja berhenti pada zaman mereka, tetapi juga aplikasinya terhadap zaman kita hidup sekarang dan pada masa-masa akhir zaman ini. Dan seruan-seruan mereka ini membangkitkan semangat supaya membuat orang-orang berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, dan mereka kembali menerima kemurahan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka apabila mereka kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan demikian pelajaran ini menjadi seruan untuk kebaikan dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti halnya dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini, kembali kami datang untuk mendengarkan sabdamu. Biarlah firman-mu berbicara dalam diri kami, supaya kebenaran ini dapat menguduskan kami dan memulihkan kami kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan segala jalan kami yang jahat. Tuhan, berkati acara ini dari awal sampai akhir, agar firman Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Ampuni segala dosa kami yang banyak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku, sebagaimana pelajaran ini, Yehezkiel pasal 4 ini, adalah sebuah pelajaran yang diambil dari firman Tuhan yang diilhami. Bukan saja di dalam Alkitab, bukan saja di roh nubuat,
bahkan di beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah diilhami, yang pernah terbukti dalam sejarah, mereka akan menjelaskan secara gamblang apa yang menjadi pelajaran Yeskiel 4 ini. Beberapa kutipan yang kita ambil, salah satunya dari A.T. Jones, pada saat dia menulis dalam General Conference Bulletin, pada saat tahun 1897, saudara-saudara sekalian. Di situ dikatakan, nubuatan Yeskiel ini sampai pada umat akhir zaman. Saudara bisa bayangkan bagaimana beliau menuliskan ini diilhami oleh Tuhan. Mari kita baca apa yang dituliskan oleh beliau. Sekarang kita sampai pada hari-hari terakhir Yehuda. Baca buku Yeremia dan Yeskiel. Mereka adalah kebenaran yang hadir hari ini untuk gereja Masehi hari ke-7. Sama seperti kitab Wahyu. Yeremia dan Yeskiel ditulis untuk kita yang di atasnya akhir dunia telah tiba. Karena buku-buku ini ditulis pada saat akhir Yehuda tiba dan kehancuran Yerusalem dan waktu yang menyertainya hanya dicatat untuk menunjukkan kepada semua orang di dunia saat akhir dunia dan kehancurannya sudah dekat. Dan untuk memperingatkan mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang itu dan kesulitan yang akan menyertainya. Saudara-saudara sekalian, rupanya hamba Tuhan A.T. Jones ini jelas melihat di dalam tulisannya bahwa kitab Yeremia dan Yeskiel ini bukan hanya berhenti di zamannya, tetapi juga bermanfaat kebenarannya ini di dalam posisi akhir zaman, khususnya bagi gereja Advent. Ada suatu pelajaran yang penting yang harus kita pelajari di sini. Ya, sejak dari kejatuhan kerajaan Yehuda dan bagaimana kehancuran Yerusalem, dan sampai kepada kita yang hidup di akhir dunia ini, peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam buku-buku nabi-nabi ini sangat perlu kita pelajari dan memang menjadi bagian kita pada masa sekarang. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca buku Yeskiel, kita bisa mengetahui ini bukan hanya bagi di zamannya. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana topik pelajaran kita, saudara buka Alkitab sekarang. Saudara buka Alkitab saudara dan buka Yeskiel pasal 4 ayat 1 sampai 17. Karena keterbatasan waktu, kita tidak akan baca satu persatu ayatnya. Tapi kami percaya saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saudari akan membacanya dengan baik dan sekaligus mendengarkan penjelasan-penjelasan yang tercantum pada sahabat ini. Saudara bisa melihat secara garis besar di dalam Yeskiel pasal 4 ini, dia membahas 3 bahasan yang paling umum. Yang pertama, saudara bisa lihat di sebelah kiri bawah. Yang pertama digambarkan tentang gambaran pengepungan. Itu tertulis dalam Yeskiel 4 ayat 1 sampai 3 dan 7, saudara-saudara. Dan gambaran yang kedua adalah gambaran Nabi berbaring pada saat pengepungan itu. Jadi ini bicara tentang pengepungan semua ya, makanya topiknya pengepungan Yeskiel 4. Jadi pada saat pengepungan di dalam Yeskiel 4 ayat 1 sampai 3 dan 7, di tengah-tengah pengepungan itu ada sebuah gambaran tentang Nabi berbaring pada masa itu. Dan itu ditulis dalam waktu 430 hari atau dalam nubuatannya 430 tahun sesuai dengan Yeskiel 4 ayat 6. Nah, saudara bisa lihat selama dia berbaring ada juga yang nomor 3 yang paling bawah yang saudara baca nanti ayat per ayatnya dijelaskan ada takaran makanan dan minuman Nabi Yeskiel itu. Itu dalam Yeskiel 4 ayat 9 sampai 17. Jadi satu pasal ini berbicara tentang pengepungan dan apa saja yang menjadi bagian-bagian dalam pengepungan itu. Apakah pengepungan ini sudah terjadi lalu atau akan terjadi di kemudian hari? Kita akan lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mencari terang tentang masalah Yeskiel pasal 4 ini, agak sukar memang kita temukan di dalam kita punya literasi ya.
paling umum yang kita bisa dapat adalah di Sekolah Sahabat tahun 1991. Di situ membahas tentang khusus buku Yehezkiel. Dan kebetulan di April tanggal 20 dari tahun 1991 ini dibahas tentang Yehezkiel pasal 4. Ya, pada Sahabat itu mereka bahas seputaran Yehezkiel pasal 4. Tetapi yang menjadi masalahnya, Yehezkiel pasal 4 yang dibahas di dalam Sekolah Sahabat kita, ini hanya mengatakan tentang kelaparan yang memusnahkan. Yaitu ketika Raja Zedekia dan rakyatnya diserang oleh Raja Babylon, ya, orang-orang Babylon pada saat itu. Saudara bisa baca secara detail, tapi secara saya garis besarkan apa yang menjadi penjelasan Sekolah Sahabat itu, dengan keadaan yang mengerikan, peperangan dan pengepungan. Jadi dia menggambarkan tentang pengepungan pada masa Babilonia itu menyerang Raja Zedekia dan rakyatnya. Ya, dan yang terjadi adalah, saudara bisa lihat yang di bawah ya, yang dihitami itu, mereka lebih suka melakukan kengerian kanibalisme, memakan ibu, bapak, dan anak-anak mereka sendiri, daripada bertobat dari dosa mereka terhadap Tuhan dan manusia atau menyerah diri. Jadi kesimpulan yang didapat dari Yehezkiel 4 yang dijelaskan di Sekolah Sahabat kita ini, peristiwanya pada saat Zedekia dikepung, rakyatnya kesulitan dan kelaparan, lalu mereka melakukan praktek kanibalisme dan memakan ibu, bapak, dan anak-anaknya. Kalau kami melihat secara Yehezkiel pasal 4, sama sekali tidak menjawab semua simbol itu. Karena yang dimakan pada saat itu tidak ada daging sama sekali, saudara-saudara sekalian. Saudara bisa baca dari ayat-ayat itu ya. Yang dimakan itu adalah biji-bijian. Dan tidak ada menunjukkan ada unsur kanibalisme ataupun pembantaian, pembunuhan, memakan anak bapak atau anak-anak atau daging-daging yang manusia punya daging. Jadi kita bisa melihat simbol yang dibahas oleh Sekolah Sahabat kita ini tuh kurang terang ya, menjelaskan tentang Yehezkiel pasal 4 itu. Jadi otomatis simbol gambaran nubuatan Yehezkiel 4 ini kita harus gali lebih mendalam lagi. Tidak cukup terang di dalam Sekolah Sahabat kita tahun 91 ini menjelaskan keadaan Yehezkiel 4 ini. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita cermati dari membaca langsung dari Alkitab? Saudara-saudara bisa melihat, jika saudara jeli melihat di dalam Alkitab, ada 8 petunjuk mengungkap tentang nubuatan Yehezkiel 4 ini. Saudara bisa melihat, yang pertama, sebagaimana di dalam webinar kita sebelumnya, kita harus mencari daripada tulisan inspirasi ya Nabi kita, Nyonya White, untuk menegaskan nubuatan Yehezkiel ini sampai akhir zaman, atau hanya berhenti di zaman Yehezkiel saja. Kalau di Sekolah Sahabat kita kan seakan-akan dikatakan berhenti di zaman Yehezkiel saja. Tidak ada urusannya kepada masa yang akan datang. Nah, kita harus cari apakah benar roh nubuat sinkron menjelaskan seperti itu. Kita harus cari tahu. Lalu yang kedua adalah nubuatan Yehezkiel pasal 4, khususnya ayat 3 sampai 7 dan ayat 13, itu himbauannya untuk Israel dan Yehuda. Padahal Israel sudah punah. Nah, saudara, nanti kita akan kupas secara singkat. Pada saat Yehezkiel menuliskan ini, Israel sudah punah. Padahal amaran Yehezkiel 4 ini untuk Israel dan Yehuda. Nah, tentu kita bertanya-tanya, Israel dan Yehuda mana ini yang dimaksud? Nah, itu petunjuk yang kedua. Petunjuk yang ketiga, nubuatan ini terjadi setelah Israel terbuang di tengah bangsa-bangsa. Sudah bisa melihat Yehezkiel 4 ayat 13, dia menjelaskan bagaimana Israel terbuang di tengah bangsa-bangsa ya. Nanti kita akan kupas kapan masanya dia terbuang di bangsa-bangsa ya, yang dimaksud di sini. Yang keempat, kapan simbol 430 hari atau tahun ini terjadi? Saudara akan menemukan nanti simbol 390 hari plus 40 hari yang kalau dijumlahkan jadi 430 hari atau tahun ya, 430 tahun. Kapan ini terjadi? Oke. Nah, yang kelima, simulasi pengepungan serta berbaringnya Nabi ya, yang dijelaskan di Yehezkiel 4 ayat 1 sampai 9, pada era kapan? Kapan itu dia berbaring yang dimaksudkan sesuai ayat Yehezkiel 4? Dan yang keenam, misteri simbol makanan dan minum selama berbaring di sisi kiri. Rupanya Nabi ini berbaring bukan hanya satu posisi,
Dimulai dari sisi kiri dulu, selama 390 tahun. Dan dia makan dan minum selama berbaring di sana. Nomor yang ketujuh, petunjuk misteri, simbol tanpa makanan dan minum berbaring di sisi kanan, yaitu 40 tahun. Yeskiel 4 ayat 6 dan 8. Apa pula maksudnya di sini? Nah, itu kita harus pecahkan. Dan yang ke-8, saudara-saudara sekalian, petunjuk ke-8, masa lepasnya nabi dari ikatan dan kemenangan pengepungan terakhir. Yeskiel 4 ayat 7. Kalau saudara-saudara bisa memecahkan 8 petunjuk ini, maka rahasia Yeskiel 4 ini tentang pengepungan di situ akan terang benderang. Inilah firman Tuhan menjelaskan. Mari kita kupas satu persatu petunjuk ini. Saudara bisa melihat ada sebuah tulisan Nyonya White atau Ellen White dari Letters 132 tahun 1898 atau ditulis dalam Selected Message jilid 3 ya, halaman 419. Nabi Tuhan itu berkata, buku-buku terakhir dari Perjanjian Lama menunjukkan kepada kita mengenai para pekerja yang diambil dari buruh di ladang. Yang lain adalah lelaki yang berkebolehan tinggi dan berpendidikan luas. Tetapi Tuhan memberi mereka penglihatan dan pekabaran. Orang-orang dari Perjanjian Lama ini berbicara mengenai perkara-perkara yang berlaku pada zaman mereka. Dan Daniel, Yesaya, dan Yeskiel bukan saja bercakap tentang perkara-perkara yang menyangkut mereka sebagai kebenaran pada waktunya, tetapi juga penglihatan-penglihatan mereka menjangkau ke masa depan dan kepada apa yang berlaku pada masa yang terakhir ini. Saudara-saudara, dari renungan, dari tulisan Ilham Abi Jones, dan juga dari pernyataan Ellen White di dalam 3 Selected Message 419 ini, dia menegaskan kembali bahwa mereka yang disebut nubuatan, saya singkatkan Yeskiel di sini sebagai topik kita, itu bukan bercakap tentang perkara mereka. Bukan perkara mereka belaka. Melainkan juga penglihatan yang menjangkau ke masa depan, bahkan sampai kepada akhir zaman. Jadi ketiga kutipan di atas tadi itu sinkron menjelaskan bahwa kita tidak boleh hanya memberhentikan tulisan Yeskiel dan nubuatannya itu terbatas hanya di masa lalu. Tetapi juga harus kita melihat pada penglihatan menjangkau kepada masa depan sampai akhir zaman. Nah, jadi dengan demikian kita harus melihat secara gambaran yang luas, ya, supaya terang kebenaran ini tidak berhenti dan sempit saja di masa lalu. Kalau begitu kita akan masuk kepada petunjuk kedua. Petunjuk pertama sudah menjelaskan tidak mesti harus di zaman lama ya, tapi di perjanjian baru sampai akhir zaman pun tulisan Yeskiel ini bisa menjadi petunjuk bagi pelajaran kita. Dan yang kedua, kita sudah tahu bahwa nubuatan Yeskiel 4 untuk Israel dan Yehuda ini sudah diamarkan di dalam Yeskiel 4 ini, padahal Israel sudah punah. Saudara bisa lihat peta singkat di sini ya. Sudah bisa melihat dari David atau Daud, Raja Daud di pangkal sebelah kiri itu ya. Itu bagaimana kerajaan Israel dahulu, karena semuanya disebut kerajaan Israel ya. Jadi setelah Salomo akhirnya melakukan dosa, maka Tuhan memecah belah kerajaannya menjadi dua ya. Lalu di sebelah atas, saudara bisa lihat garis di sana itu adalah 10 suku ya. Dan yang di sebelah bawah adalah yang disebut dengan kerajaan 2 suku. Nah, Anda bisa lihat jalannya itu ya, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Intinya ada nabi-nabi di setiap kerajaan itu, dari mulai Elia, Elisa, Amos, Hosea, Jonah, ada itu ya, Yunus ya. Lalu sampai akhirnya bagaimana kerajaan 10 suku ini ditaklukkan Assyria pada tahun 721 BC. Dan 10 suku diserakkan di sana. Kita tahu itu, karena kejahatan 10 suku, akhirnya mereka diserakkan sampai ke seluruh dunia. Artinya tidak nampak lagi kerajaannya di situ. Tahun 721 BC. Nah, sementara di bawah, kita bisa melihat kerajaan di bawah, kerajaan 2 suku ini masih terus ada, walaupun Israel 10 suku diserakkan, sampai akhirnya mereka ditaklukkan oleh Babylon,
Saudara bisa melihat di situ tahun 587 BC, dan saat itu Yehezkiel di pembuangan itu baru dia menerima nubuatan daripada Yehezkiel 4 ini. Jadi sekitar 100 tahun lebih, saudara-saudara sekalian, 100 tahun berapa itu? 100 tahun, 100 hampir 130 tahun ya, 125, 24 tahunan, itu suku ataupun Israel sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Tapi nubuatan yang diterima oleh Yehezkiel ini komplit untuk Israel dan Yehuda. Berarti otomatis di sini Tuhan menubuatkan ada suatu bangsa atau suku yang mewakili ya juga Israel itu pada saat nubuatan ini berlaku kepada mereka. Jadi kita harus cari tahu, yang pasti bukan pada masa lalu nubuatan ini. Ini petunjuk nomor 2, saudara-saudara. Nah, kita bisa melihat bagaimana nubuatan Israel itu diserakkan ke seluruh dunia. Di dalam Hosea 3 ayat 4-5, ini menjelaskan tentang bagaimana mereka diserahkan, ya. Sebab lama orang Israel akan diam dan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod dan terapim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar pada Tuhan, pada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hosea 1 ayat 10 mengatakan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudara-saudara sekalian, dua kutipan ini bicara tentang Israel. Tapi Israel yang bukan masa lalu lagi. Israel yang dimana ketika mereka kehilangan pemimpin, tiada korban, tidak ada upacara Ka'bah, tidak ada efod dan terapim, mereka itu lama katanya. Sampai nanti mereka akan datang pada hari-hari terakhir. Jadi istilah Israel ini tidak berhenti kepada Israel badani dulu yang sudah menyalibkan Yesus, tapi juga berlanjut terus kepada orang-orang yang disebut Israel di sini. Karena pada saat Hosea 1 ayat 10 dikatakan, jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut. Saudara-saudara sekalian, nah, ini janji kepada Abraham ya, dan tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung menurut Alkitab. Dan di mana dikatakan kamu ini bukanlah umatku, kita tahu kejadian ini ketika mereka menyalibkan Yesus di Yerusalem, mereka dikatakan bukanlah umatku lagi. Tetapi pada masa nanti mereka akan datang bagikan pasir di laut itu, maka mereka akan dikatakan pada mereka sebagai anak-anak Allah yang hidup. Jadi kalau kita bicara tentang Israel atau Yehuda atau keluarga Israel ini, jangan dibatasi, oh sudah berlalu, oh sudah masa lalu, tidak ada lagi sekarang Israel. Masih ada, saudara, secara Alkitabiah mengatakan. Nah sekarang Israel ini siapa dan bagaimana? Kita cari lebih lanjut. Saudara-saudara sekalian, dalam bahasa Yehezkiel 4 ini, kita bisa melihat di dalam suatu pelajaran daripada Nyonya White katakan bahwa ada yang disebut dengan type bertemu dengan anti-type, saudara-saudara sekalian. Ini adalah bahasa yang disebut dengan contoh dan dengan contoh saingan, ya, type and anti-type. Di sini dijelaskan kita harus menggunakan perjanjian lama untuk menjelaskan perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama itu meliputi juga tentang perjanjian baru, dan perjanjian baru untuk memantulkan terang ke dalam perjanjian lama. Layanan tipikal menunjuk ke depan kepada Kristus, dan di dalam dia tipe bertemu dengan anti-type, type bertemu dengan anti-type gitu ya. Murid-murid harus melakukan pekerjaan ini karena mereka harus pergi untuk mengajar semua bangsa bahwa Mesias telah datang. Saudara-saudara sekalian, bahwa sebenarnya pelajaran-pelajaran yang Yesus mau sampaikan kepada umatnya ini bukan hanya berhenti di perjanjian lama, tapi juga akan dipantulkan kepada terangnya ini sampai kepada perjanjian baru, dan apa yang dituliskan perjanjian lama akan menemukan contoh saingannya ataupun contoh anti-type-nya kepada perjanjian baru, dan di mana di situ kita akan melihat di era zaman Kristus ke depan. Jadi tidak berhenti istilah-istilah rohani daripada Israel ini pada zaman lalu,
Tapi Yesus juga merefleksikan perjanjian ini kepada masa yang akan datang. Saudara bisa melihat sendiri, di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, di situ dikatakan, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan contoh dan contoh saingan tadi, type and antitype itu, bahwa semua perjanjian-perjanjian ataupun nubuatan yang sudah diucapkan pada perjanjian lama, itu dituliskan, tidak stop atau berakhir sampai di sana. Pasti akan digenapi juga dan akan diaplikasikan kepada masa akhir zaman, atau di masa orang-orang Kristen hidup sampai akhir zaman. Nah, kalau gitu kita akan lihat bagaimana ceritanya perjanjian lama dan perjanjian baru ini diaplikasikan di dalam pelajaran kita Yeskel pasal 4. Mari kita lanjutkan. Di dalam Yeskel pasal 4, ini adalah petunjuk nomor 3, saudara-saudara sekalian, untuk mengungkap di mana pelajaran ini bisa kita buka, di mana penempatannya. Di situ dikatakan nubuatan ini terjadi setelah Israel terbuang di tengah bangsa-bangsa, sesuai Yeskel 4 ayat 13. Dan kita baca ayatnya, selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah bangsa-bangsa, dan demikian mereka akan memakan rotinya najis di sana. Saudara-saudara sekalian, di tengah bangsa-bangsa ini, kita sudah melihat tadi, bahwa mereka ini harus semuanya memakan roti najisnya di tengah bangsa-bangsa. Semua Israel. Saudara bisa melihat pada saat kapan kejadian nubuatan, pengepungan, dan makan roti najis ini, setelah mereka dibuang di tengah bangsa-bangsa, di periode Kristen, saudara-saudara sekalian. Nabi Yeskel menanggung hukuman mereka selama 430 tahun era Kristen. Karena tidak ditemukan di zaman Yeskel zaman dulu, tidak ditemukan juga zaman Yehuda sebelum Yesus, berarti ini akan menjadi suatu contoh saingan di perjanjian baru, ataupun pelajaran lanjutan pada perjanjian baru, yang diaplikasikan kepada umat Allah di perjanjian baru, yaitu di periode Kristen itu sendiri. Itu yang menjadi satu kenyataan yang bisa kita lihat daripada pelajaran dan ayat-ayat firman Tuhan menjelaskan. Dan kita akan buka lebih lanjut. Apakah ada pernyataan Roh nubuat menjelaskan itu? Tentu ada, saudara-saudara sekalian. Kita bisa melihat dalam Kemenangan Akhir halaman 21 dan 22. Di sini dikatakan, ia melihat Israel seperti reruntuhan kapal. Dan dengan berlinang air mata ia melihat dalam pandangan yang mengerikan dinding Yerusalem dikelilingi pasukan asing. Ia mendengar derap langkah tentara bersedia berperang. Ia melihat rumah indah dan bangunan suci, istana-istananya dan menara-menara yang terbakar habis dilalap api. Tinggallah hanya onggokan puing-puing belaka. Memandang kepada sepanjang masa, ia melihat umat perjanjian itu tercerai-berai di berbagai negeri, seperti reruntuhan kapal di pantai padang pasir, saudara-saudara sekalian. Jadi pada saat nubuatan mereka tercerai-berai di berbagai negeri, atau mereka terbuang di berbagai negeri, adalah pada saat puncaknya Yerusalem itu dihancurkan oleh kerajaan Roma, saudara-saudara sekalian. Dan disitulah baru mereka dikatakan seperti reruntuhan kapal di padang pasir. Dan kita bisa melihat bahwa pada masa inilah Kemenangan Akhir ataupun Roh nubuat menjelaskan, disitulah mereka di tengah berbagai bangsa, saudara-saudara sekalian, ya. Dan kita bisa melihat bukti berikutnya, bagaimana Yesus menjelaskan di dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39, yang akan membuat kunci periode nubuatan ini makin jelas. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada saat Yesus mengucapkan ini, dia melihat ke depan bahwa Yerusalem, di mana umat Allah itu basis terakhir orang Israel secara rohani, secara fisik,
Seharusnya mereka menyambut Yesus. Berkali-kali Yesus ingin mengumpulkan mereka dan menyelamatkan mereka, tapi mereka menolak dan membunuh orang-orang yang mau mengabarkan kebenaran kepada mereka. Bahkan Yesus pun mereka bunuh. Dan lihatlah akibat perbuatan mereka itu, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Artinya tidak ditempati lagi. Mereka harus keluar dari rumah dan mereka harus terserak dan tercerai-berai di tengah bangsa-bangsa, saudara-saudaraku. Jadi pada saat Yesus mengucapkan inilah kunci nubuatan ini ataupun pelajaran bagaimana bangsa Israel itu di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa yang bukan Israel di luar dari negerinya, yaitu pada saat Yerusalem hancur dan mereka harus keluar dan meninggalkan tanah kelahiran mereka. Disinilah kunci dari periode nubuatan ini setelah di zaman Yesus. Kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi pada saat itu setelah di zaman Yesus. Saudara bisa lihat di gambar itu setelah salib. Nah, saudara bisa lihat 31 AD ya. Saudara bisa melihat di sini, Israel masuk dalam kuasa zaman kegelapan rohani. Bagaimana Roh Nubuat menjelaskan periode yang disebut dengan Israel ini. Jadi Israel ini jangan berhenti hanya di zaman Israel badani dulu ya. Kita harus melihat kepada Israel yang lebih luas lagi. Di sini dikatakan, kemenangan akhir halaman 40 mengatakan, bila mana Yesus menyatakan kepada murid-muridnya mengenai nasib kota Yerusalem dan pemandangan tentang kedatangan yang kedua kali, ia juga meramalkan pengalaman umatnya, mulai dari waktu ia diangkat di antara mereka, sampai kepada ia kembali dalam kuasa dan kemuliaan untuk melepaskan mereka. Di atas Bukit Zaitun, Juru Selamat melihat badai yang akan menimpa jemaat kerasulan dan menerawang lebih jauh ke masa depan. Matanya melihat dengan jelas badai ganas yang mengerikan yang akan memukul pengikut-pengikutnya pada masa kegelapan dan penganiayaan yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, pada masa umat-umatnya ini keluar dari Yerusalem, ketika Yerusalem dihancurkan, dan dia sudah melihat dengan matanya yang jauh memandang ke depan, bahwa umatnya akan memasuki di tengah-tengah badai ganas, saudara-saudara, yang mengerikan. Pengikutnya akan masuk di masa-masa kegelapan dan penganiayaan pada masa mereka keluar dari Yerusalem. Dan saudara bisa melihat di dalam gambar bahkan kita yang sebelah kiri, ada tulisan daripada Roh Nubuat di situ dikatakan, karena firman Allah melalui nabinya itu kepada mereka yang mau menyerahkan diri mereka kepadanya dan memelihara hukumnya adalah mereka yang mulai dari saat itu akan digolongkan menjadi orang Israel rohani, yaitu gerejanya di atas bumi. Saudara-saudara sekalian, sejak saat mereka keluar dari Yerusalem itu, firman-Nya kepada umat-umatnya itu adalah kepada mereka yang memelihara hukumnya. Dan mulai dari saat itu, digolongkanlah mereka menjadi Israel rohani yang diwakili oleh gerejanya di atas bumi. Jadi kalau kita bicara tentang gereja Kristen, yaitu orang-orang yang menerima hukumnya, yaitu orang-orang yang menerima pengajaran Yesus dan hukum dan firman-Nya, itu yang disebut Israel rohani. Dan mereka ini disebut gereja Kristen yang benar, yang mengikut Yesus ya. Jadi pada saat kita bicara gereja Kristen di zaman ketika keluar dari Yerusalem, yaitu orang-orang Kristen, mereka yang disebut dengan Israel rohani yang dimaksud di situ. Jadi sejak saat bangsa Israel ini keluar dari Yerusalem dan mereka memasuki, saudara bisa melihat di situ masa-masa keluar dari situ, kita sudah belajar di webinar kita yang lalu, ketika kita bicara Wahyu 12 ayat 13 sampai 15, itu adalah waktu sidang memasuki padang belantara. Yaitu pada masa mereka tidak lagi di negeri mereka sendiri, di tengah bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka di situ berada dalam masa yang terus dianiaya dan dikejar dan mau dibinasakan oleh si naga itu, ya, memasuki padang belantara. Dan akhirnya bukan saja mereka mau dibinasakan, mulai muncul yang disebut dengan kejatuhan kerohanian. Ini yang dideramalkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Datanglah murtad dan orang durhaka itu, saudara-saudara sekalian. Dan muncul dari sana pemaksaan oleh kepausan 538 AD. Dan di situ dimulai
1260 tahun masa kegelapan. Sudah bisa melihat yang diagram di bawah ya, masuk ke dalam masa Dark Ages ataupun masa kegelapan. Jadi Israel rohani setelah mereka keluar dari negeri Yerusalem dan mereka pergi ke bangsa-bangsa, disitulah mereka mulai disebut dengan kegenapan Yeskel 4 ayat 13 itu. Mulai mereka berada di tengah bangsa-bangsa. Dan nubuatan Yeskel 4 ini berbicara kepada bangsa Israel yang sudah keluar dari Yerusalem di era Kristen itu. Jadi jelas saudara-saudara sekalian, dan mereka sudah memasuki masa kejatuhan rohani, masa kegelapan, dan akhirnya mereka akan dimusnahkan oleh naga tua yang menyerang di dalam Wahyu 12 ini. Dan kita lanjutkan, bagaimana selanjutnya kita mengungkapnya. Kita sudah jelas tadi bahwa pada masa Israel ini dibahas ini bukan lagi bicara masa yang lalu, tapi adalah Israel secara rohani. Dan petunjuk nomor 4 lebih menegaskan lagi bahwa betul-betul ini terjadi dalam masa Israel rohani, saudara-saudara sekalian. Karena simbol, kita bisa buka dari sini, simbol tentang 430 tahun yang di Yeskel pasal 4 ini terjadinya kapan? Kalau saudara bisa melihat, 430 tahun ini adalah hasil 390 plus 40 ya, 390 berbaring sebelah kiri dan 40 berbaring di sebelah kanan, hasilnya 430. Ternyata di zaman dahulu, yaitu di zaman Abraham dan Israel kuno, ada juga 430 tahun yang dibahas di sana. Cuman ada perbedaannya. Kita bisa melihat gambar satu di sana, itu ada hitungan yang namanya 30 plus 400. Atau 430 tahun, saudara-saudara sekalian. Ini dijelaskan oleh buku para nabi dan bapak ya, saudara bisa melihat, dijelaskan pada saat tafsiran Paulus yang diilhamkan, yang dikemukakan dalam Galatia 3, 16 dan 17, di mana 430 tahun dikatakan mencakup jangka waktu mulai dari waktu Allah mengadakan perjanjian dengan Ibrahim sampai hukum itu diumumkan secara resmi di Sinai. Saudara-saudara sekalian, 430 tahun yang lalu di perjanjian lama itu adalah pada zaman Abraham atau Ibrahim sampai Israel kuno. Cuman bedanya, saudara akan baca di bawah, saya tidak akan baca detail. Intinya adalah cuman hitungannya 430 tahun di zaman Abraham itu 30 tahun plus 400. Sudah bisa melihat di situ bagaimana ditulis dalam para nabi dan bapak. Itu kegenapan di zaman Israel kuno. Karena kita bicara type and anti-type, contoh dan contoh saingan, apa yang perjanjian lama tuliskan akan digenapi juga sebagai contoh kepada kita masa akhir zaman, sebagaimana 1 Korintus 11 katakan, berarti 430 tahun yang di zaman Abraham sampai Israel kuno ini akan juga digenapi di zaman Israel rohani. Nah, ini yang luar biasa daripada pelajaran dari Yeskel 4 ini. Bahasa contoh dan contoh saingan atau type and anti-type juga dijelaskan dalam simbol 430. Nah, kalau 430 di zaman Abraham seperti ini, bagaimana kita melihat dengan 430 tahun di zaman Yeskel? Kita lanjutkan. Sudah bisa melihat, 430 tahun di zaman Yeskel itu, ketika dua kerajaan Israel diserakkan. Jadi tegas, kalau 430 tahun dulu itu Israel belum ada, bahkan baru muncul ya, belum ada kerajaan, masih di Gunung Sinai, maka kejadian 430 tahun ini setelah dia dibuang atau diserakkan di tengah bangsa-bangsa kafir. Nah, otomatis kita sudah dapat kuncinya yang Yesus katakan tadi, dihitung pada saat eranya Kristen. Nah, tepatnya kapan? Kita akan baca ya sama-sama saudara sekalian. Demikianlah rencana Allah bagi Israel akan digenapi secara harafiah. Bahwa apa yang menjadi rencana Allah tidak dapat dibatalkan dengan kuasa manusia. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan kejahatan, rencana-rencana Allah telah bergerak dengan tetap maju menuju penyelesaiannya. Demikian juga dengan rumah Israel, sepanjang sejarah kerajaan yang terbagi, demikian juga dengan Israel rohani sekarang. Saudara-saudara, nubuatan Tuhan, ketika Tuhan sudah merencanakan, pasti dia akan menggenapi secara harafiah, saudara-saudara sekalian. 430 tahun harus terjadi secara harafiah. Dan kalau memang tidak bisa kita melihat dari perjanjian lama,
maka akan digenapi dengan Israel rohani sekarang, saudara-saudara sekalian. Jadi luar biasa, kita sudah menemukan petunjuk-petunjuk bahwa Yeskiel 4 ini adalah terjadi di era Kristen, terjadi di era kita sekarang yang hidup di akhir zaman, sampai kita bisa mengetahui simbol ini secara lengkap. Jadi dengan demikian, Israel rohani sudah jelas adalah masa Kristen dan gereja Kristen yang bertumbuh dari sejak mereka keluar dari Yerusalem sampai mereka sampai di akhir zaman. Dan lihatlah gambar di sebelah di sini, ada salib Yesus di sana, maka ada peristiwa di bawahnya itu 390, sudah bisa melihat 390, ini dia, ya, yang dia tidur dalam sisi kiri 390 tahun ya, dan juga nanti akan ada 40 tahun di mana dia berbaring di sisi kanan. Itu semuanya di era Kristen ke atas, kalau bisa kita temukan. Jadi tidak kita bicara lagi di masa lalu, tapi setelah salib Kristus sampai masa yang kita temukan 430 tahun ini. Karena dia adalah contoh saingan ya. Kalau di zaman Israel badani dulu ada, maka di zaman Israel rohani pun pasti ada juga tentang ini. Nah, kita lihat kapan tepatnya. Saudara bisa melihat pada saat panggilan dalam masa perjanjian lama lalu, pada zaman Abraham atau Ibrahim, dia dipanggil keluar dari masa kegelapan. Nah, itu contohnya pada masa dulu ya, contoh pada saat panggilan Ibrahim. Makanya kita akan bahas dua panggilan keluar dari masa kegelapan, type and antitype. Contoh dan contoh saingan. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham? Kita bisa lihat di sini saudara-saudara sekalian, bahwa maksud Allah memanggil Abraham keluar dari antara bangsanya yang menyembah berhala dan menyuruhnya berdiam di tanah Kanaan adalah untuk mendatangkan karunia-karunia surga yang paling baik bagi segala bangsa di bumi. Menjadi penjaga-penjaga dan pemelihara kebenaran Allah selama berabad-abad bagi dunia. Bangsa yang olehnya seluruh bangsa di bumi akan diberkati dalam menunggu kedatangan Mesias yang dijanjikan itu. Manusia sudah hampir kehilangan pengetahuan akan Allah yang benar. Pikiran-pikirannya telah digerakkan oleh penyembah berhala. Saudara-saudara sekalian, inilah pada masa Abraham dipanggil untuk keluar dari masa kegelapan itu, ya, supaya dia dapat membawa umat manusia menjadi berkat dan seluruh bumi akan diberkati oleh perjanjian bahkan sampai kedatangan Mesias yang dijanjikan itu. Jadi tujuannya mempersiapkan umat Tuhan di perjanjian lama bertemu dengan Mesias, janji kedatangan Yesus untuk yang pertama kali itu. Nah, bagaimana dengan panggilan di zaman Kristen, di era zaman kita sekarang? Di dalam Kemenangan Akhir dikatakan dalam halaman 126, Martin Luther adalah seorang terkemuka dari orang-orang yang dipanggil untuk memimpin gereja keluar dari kegelapan kepausan kepada terang iman yang lebih murni. Seorang yang bersemangat, rajin, dan berserah, tidak mengenal rasa takut kecuali takut kepada Allah, dan mengakui tidak ada dasar iman keagamaan kecuali Alkitab. Luther adalah tokoh pada zamannya. Melalui dia, Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk pembaharuan gereja dan menerangi dunia. Luar biasa, saudara sekalian. Contoh bertemu dengan contoh saingannya. Ya, type contoh daripada Abraham digenapi di zaman era Kristen adalah contoh di zaman Martin Luther, saudara-saudara, contoh saingannya. Dan saudara bisa melihat keduanya dipanggil khusus untuk membawa dunia keluar dari masa kegelapan. Demikian juga Martin Luther. Ada reformator-reformator yang lain? Ada. Betul, sebelum Martin Luther ada reformator yang lain. Tetapi khusus kepada Martin Luther, Tuhan mempunyai suatu tugas khusus. Dan memang dia adalah kalau kita nanti akan bahas lebih lanjut, dia adalah tonggak untuk menggoncang umat-umat yang sudah dibelenggu oleh kegelapan itu untuk lepas dan keluar dari cengkraman kepausan yang begitu kuat mengurung mereka. Jadi saudara-saudara bisa melihat bahwa inilah yang disebut panggilan pada masa 430 tahun dimulai. Sama dengan seperti Abraham dipanggil keluar dari kegelapan dan masa penyembahan berhala. Demikian juga Luther menggenapinya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas berarti panggilan untuk
430 tahun dimulai start adalah pada saat Luther dipanggil keluar untuk memberikan suatu pekabaran pembaruan, ya, reformasi kalau bahasanya sekarang itu, supaya gereja yang tadi digelapi ataupun dikuasai oleh kegelapan, bahkan penyembahan berhala dan masa kegelapan, mereka bisa keluar dari masa itu. Nah, ini merupakan suatu hal yang menarik yang kita bisa menemukan kegenapan daripada Yeskiel 4 ini. Dan inilah yang memulai pengepungan itu, saudara-saudara sekalian. Dan mengapa kita akan membahas pengepungan Yeskiel 4 ini? Karena ini berhubungan dengan keselamatan kita sebagai seorang Kristen di masanya. Saudara bisa melihat selanjutnya, kita masuk sekarang. Kita masuk pada petunjuk yang kelima. Setelah kita sudah jelas bahwa 430 tahun itu dimulai dari masa Martin Luther, ya, itu awal-awal 1500-an, ya, tahun 1500-an AD yang lalu, maka kita akan masuk ke petunjuk nomor 5, yaitu tentang simulasi pengepungan serta berbaringnya Nabi Yeskiel itu dalam Yeskiel 4 ayat 1-9 pada era Kristen. Nah, ini baru kita akan membukanya. Apa rahasia pengepungan dan apa maksudnya berbaringnya Nabi itu selama pengepungan. Di dalam poin ini akan ada dua item, dua hal yang perlu kita pelajari di sana. Satu, Yeskiel disuruh Tuhan untuk membuat ukiran Yerusalem dalam keadaan terkepung di batu alam. Dan yang kedua, posisi terikat Nabi Yeskiel menanggung hukuman mereka selama pengepungan bagi Israel 390 tahun dan 40 tahun bagi Yehuda. Yeskiel 4 ayat 4-6. Saudara bisa melihat pengepungan yang kita bahas sesuai judul webinar kita ini, barulah kita akan gampang menjelaskannya setelah semua 4 petunjuk tadi itu sudah jelas. Dan sekaranglah kita masuk makna pengepungan ini. Ya, kita akan lanjutkan. Kalau saudara baca kembali dalam Yeskiel 4 ayat 1-3, baca lagi dalam Alkitab, ya, saudara-saudara sekalian, inilah gambaran pengepungan Yerusalem yang dimaksud itu. Saudara bisa melihat di tengah di sini dikatakan bahwa ambillah batu alam, tiles. Kalau dalam bahasa Indonesia kita batu bata, ya, tapi dalam bahasa King James-nya dia tidak menggunakan batu bata, karena batu bata itu buatan dan gampang rusak. Yang kalau dalam King James itu jelas dibilang itu adalah tile, yaitu batu alam yang dari alami, ya. Ya, biasanya batu-batuan yang sangat kuat dan kokoh. Dan kenapa ini batu tile ataupun batu alam yang dipakai? Saudara tahu biasanya zaman prasejarah orang-orang mengukir di batu-batu alam itu, di gua yang ada batu-batu alam yang keras dan seperti lempengan-lempengan itu adalah suatu lukisan sejarah yang susah dihapus, saudara. Karena alami dan bahannya kuat, walaupun ada cuaca ataupun keadaan, tetap lukisan-lukisan ataupun gambaran kuno daripada gua-gua purbakala itu tetap bisa menulis pesan-pesan yang dituliskan orang-orang yang hidup pada masa itu. Demikian juga Tuhan menggunakan lambang batu alam ini untuk menunjukkan bahwa pesannya ini tidak akan gampang dihapus. Sebagaimana ayat Nubuat bilang tadi, ini akan digenapi secara harafiah, saudara-saudara sekalian. Apa janji Tuhan pasti akan Dia lakukan, ya. Tinggal kita mencari tahu dengan membuka Alkitab kita dengan doa dan minta bantuan Tuhan supaya mengetahui kapan rahasianya dibuka. Demikianlah tentang Yeskiel 4. Nah, pengepungan ini dimulai dengan dituliskannya, diukirnya Yerusalem, kota Yerusalem di atas batu alam ini. Ya, nah ini fokusnya. Dan Yerusalem ini dalam keadaan terkepung, saudara. Dan yang mengepungnya di kota Yerusalem ini, saudara bisa melihat kepungan Yerusalem ini dikepung oleh beberapa komponen yang detail dituliskan. Pertama, yaitu dirikan sebuah benteng atau fort, katanya. Inilah yang harus dilakukan pada saat pengepungan itu. Yang mengepungnya akan membuat sebuah benteng, dan bukan hanya benteng, dibikin timbunan tanah berkelilingnya. Saudara bisa lihat, inilah timbunan tanah yang mengelilingi Yerusalem yang sedang digambarkan di atas batu tiles itu, dan dikelilingi dengan timbunan tanah. Terus bangun juga kemah tentara. Nah, ada kemah tentara, camp di sini, ya. Di sini tempat di mana tentara-tentara yang mengepung itu berada ataupun tinggal. Dan selanjutnya dikatakan juga bahwa kamu harus membawa ditempatkan alat pendobrak.
atau dalam bahasa Inggrisnya adalah battering rams, saudara-saudara sekalian. Dan inilah gambarannya seperti ini, untuk mendobrak Yerusalem ini di segala sisi, dikelilingi kota ini untuk didobrak, saudara, oleh pasukan-pasukan tentara tadi ini. Dan saudara sekalian, Yeskiel pun dikatakan harus membawa sebuah kuali besi, lalu dia memegang kuali besi atau iron pen, ya, itu sebagai tembok besi atau dinding besi yang membatasi dia, ini Nabi Yeskiel, membatasi dia dengan kota Yerusalem yang sedang dikepung ini. Nah, apa maksudnya ini semua? Inilah gambaran pengepungan ini. Dan simbol daripada pengepungan ini harus kita pahami dan harus kita jelaskan. Kita sudah tahu bahwa ini adalah pada masa era Kristen, tepatnya di mana kita akan bahas dengan baik. Baik, ini gambarannya. Pertama sekali adalah tujuan nubuatan pengepungan rohani ini apa sebenarnya? Apakah ini pukulan-pukulan fisik atau bunuh-bunuhan pakai panah sama tombak atau pedang? Tentu tidak, karena ini perkara rohani, saudara-saudara sekalian. Kita akan baca. Yeskiel diperintahkan supaya mengepung kota itu untuk merebutnya. Kini karena Yerusalem ini adalah menggantikan sidang selama masih berada di antara bangsa-bangsa kafir atau Dark Ages, dan karena Allah memerintah kepada hamba-hambanya sendiri atau nabi itu untuk mengepungnya, untuk menantangnya, dan untuk merebutnya, maka sebab itu jelaslah bahwa sidang, yaitu Yerusalem yang digambarkan di sini, diperlihatkan sebagai sedang meninggalkan Allah, dan bahwa Allah sedang berusaha untuk menyelamatkannya, menggiatkan suatu pembaruan di tengah-tengahnya. Karena untuk alasan demikian inilah terdapat adanya pengepungan Yeskiel itu. Saudara-saudara sekalian, Yerusalem ini kan seharusnya melambangkan tempat umat Tuhan. Dan lucunya, nabinya sepertinya di luar kota Yerusalem itu. Dan nabinya yang disuruh mengepung kota Yerusalem itu. Dan tentunya kalau nabinya yang disuruh mengepung kota Yerusalem yang ada itu, berarti kota Yerusalem dalam keadaan dikuasai musuh. Makanya nabinya disuruh merebut kota itu. Ya, dan tujuannya adalah untuk membuat mereka itu diselamatkan. Itu tujuannya. Tentu Tuhan memerintahkan pengepungan ini bukan untuk membenci umatnya, tapi justru menyelamatkan. Dan kenapa demikian? Bahwa sidang berarti dalam keadaan meninggalkan Tuhan. Mereka adalah jauh dari Tuhan atau tidak setuju dengan perintah Tuhan. Maka disitulah Yeskiel Nabi sebagai gambaran ini untuk menggiatkan suatu pembaharuan, ya, satu usaha untuk membuat pengepungan Yeskiel ini merebut kembali kota itu dari kuasa jahat menjadi pengikut Tuhan. Ya, jadi tujuan belajar pengepungan ini bukan kita mau brutal berkelahi, tapi tujuannya adalah menyelamatkan sidang untuk sidang itu keluar dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat dia jauh dari Tuhan, supaya sidang kembali lagi kepada Tuhan. Itu tujuan pengepungan. Makanya pengepungan Yeskiel 4 ini penting kita pelajari. Karena kalau enggak, kita mikir ini masih di zaman Babylon dulu ya. Pada saat orang kanibalisme, bukan itu yang kita bahas. Tapi ini adalah makna rohani, supaya sidang Tuhan direbut kembali untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Nah, itu tujuannya. Dengan demikian, kita bisa melihat batu alam yang sudah kita jelaskan ini, ya, diukir dari batu tel ini, maka tidak dapat dihapus. Artinya saya sudah jelaskan tadi, sangat pasti Tuhan menggenapi nubuatan ini. Tidak mungkin dia akan meninggalkan ataupun melupakan nubuatan. Maksudnya ialah bahwa nubuatan ini pasti akan terjadi, ya. Dan setelah kejadiannya sekali menjadi sejarah, maka orang tidak akan dapat menghapus segala perkara yang telah digambarkan. Yaitu akan tetap berada sepanjang segala zaman. Jadi kalau Tuhan sudah tuliskan dalam nubuatan Yeskiel 4, ini pasti terjadi, dan tugas kita mencari tahu kapan itu terjadi. Itulah guna nubuatan Tuhan ditulis. Jadi tidak akan kembali dengan sia-sia, ya saudara-saudara sekalian. Dan kuali besi yang dipegang oleh pada Nabi Yeskiel itu, yang menjadi batas antara dia dan Yerusalem itu, memiliki arti. Ambillah olehmu akan sebuah kali besi dan taruhlah akan dia menjadi sebuah tembok di antara engkau dan kota itu, atau sidang.
sebuah lambang dari suatu pemisahan yang tak terkalahkan di antara dua kelas orang. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak saling melihat atau saling berbicara satu sama lainnya, melainkan suatu pemisahan dalam prinsip, peraturan, ataupun petunjuk. Jadi pada masa Yeskiel atau Nabi Yeskiel yang dipanggil untuk mengepung kota ini, ketika dia membuat dinding besi ataupun kuali besi itu muncul, disitulah terjadi perpisahan secara prinsip. Pada saat itulah dimulainya pengepungan itu resmi. Dan pada saat itulah pemisahan terjadi antara dua jenis orang, saudara-saudara sekalian. Yang tunduk kepada kuasa kegelapan dan yang mau berpisah dari kuasa kegelapan. Yang tunduk kepada kuasa manusia dan yang tunduk kepada perintah Tuhan. Inilah yang disebut dengan kuali besi itu. Ya, suatu pemisahan terhadap prinsip, peraturan, atau petunjuk. Jadi bukan berarti orangnya tidak boleh lihat-lihatan. Artinya kita tidak diajarkan untuk benci orang berdosa ataupun yang tidak seiman, bukan. Justru mengasihi mereka. Tapi secara prinsip kita tidak boleh sama dengan yang tidak takut akan Tuhan. Dan oleh sebab itu jelas, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat kembali bagaimana tembok besi yang dimaksud daripada iron band itu ataupun kuali besi itu jelas menunjukkan, digambarkan oleh kuali besi itu adalah suatu lambang yang sempurna mengenai pemisahan yang terdapat di antara Luther dan apa yang disebut Yerusalem itu, yaitu sidang. Saudara-saudara sekalian, ketika Martin Luther datang dengan panggilan Tuhan tadi itu, dialah yang mengadakan perpisahan yang tegas antara iman kepada Tuhan dan iman kepada paus atau manusia. Iman kepada yang tertulis dengan Alkitab, sola scriptura, dengan yang tidak tertulis ataupun yang ikut perintah buatan manusia. Saat itulah perpisahan itu terjadi, tembok besi terjadi, kuali besi muncul, dan itulah yang menjadi pembatas antara yang ikut prinsip yang jahat atau ikut prinsip Tuhan yang benar. Dan saudara bisa melihat, tentu saja kalau Martin Luther yang menjadi awal pengepungan itu, maka siapa lagi yang mengepung? Siapa yang mengepung dong? Ya, karena perintah di sini dikatakan kepunglakan dia. Tentunya berarti menyerang dengan suatu bala tentara pekerja-pekerja reformasi dan memaksanya untuk menyerang, yaitu datang kepada pengetahuan kebenaran yang diungkapkan di sini. Saudara-saudara sekalian, tentu saja orang-orang yang melakukan pengepungan itu adalah bala tentara pekerja reformasi yang setia mengikut pekabaran reformasi di zaman Luther dimulai. Dan mereka lah yang memberikan pekabaran ini supaya dengan demikian kota yang sedang dikuasai kejahatan itu dapat diselamatkan, dapat direbut kembali untuk datang kepada pembaharuan kebenaran yang Yesus sampaikan. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat arti fort ataupun benteng yang disuruh bangun di dalam nubuatan ini adalah berarti bangunlah sebuah tugu pertahanan atau fort menghadapinya. Berhati-hati agar tidak seorang pun luput, baik ataupun jelek. Tugu pertahanan selalu adalah untuk menahan serangan daripada musuh, dan sekaligus kita mengamati gerakan musuh, supaya kita pastikan kalau kita mengadakan pengepungan ini, semua orang-orang yang mau diselamatkan itu tidak ada yang luput, saudara-saudara sekalian. Ya, mau baik dan jelek. Artinya apa? Pekabaran ini harus sampai kepada mereka yang terima atau tidak terima, kita tidak soal. Yang penting tidak ada satu orang pun dari mereka yang tidak dengar pekabaran ini. Dan itulah gunanya fort ini, tempat kita menara ataupun benteng untuk melihat siapa saja yang bisa kita sampaikan pekabaran ini. Dan berikutnya arti timbunan tanah atau cash amount ya, atau cash amount ya. Di situ dikatakan, kemudian buatlah sebuah timbunan tanah, saudara-saudara. Jangan ragu-ragu dan lakukan pengamanan untuk merebut kota itu. Saudara bisa melihat timbunan tanah di sini. Biasanya dalam peperangan, kita akan selalu ada seperti timbunan tanah. Supaya ketika kita maju, panah-panah musuh, penyerangan-penyerangan musuh, tombak yang dilemparkan, lembing dan panah yang dilemparkan, kita tidak kena, saudara. Ada tempat pertahanan di situ. Dan di situ dikatakan semua tentara reformasi ini, yaitu orang-orang yang mendukung untuk sidang ini dikembalikan ke jalan Tuhan, mereka harus berhati-hati, tapi jangan ragu-ragu.
ya, melakukan pengamanan untuk merebut kota itu. Artinya tidak sembrono, saudara. Mereka memiliki strategi, mereka memiliki keberanian untuk maju terus dan tidak ragu-ragu untuk melakukan perjalanan sampai merebut kota Yerusalem ini dari tangan musuh. Ya, dan arti perkemahan tentara ataupun camp daripada Yeskel 4 ini adalah menunjukkan tempat perkemahan tentara menghadapinya. Artinya, buatkanlah suatu pondok sementara bagi pekerja-pekerjamu, yaitu markas besar untuk daripadanya meneruskan pekerjaan, dan bersiap-siap untuk tinggal di sana sampai kelak engkau mengalahkan kota itu. Saudara-saudara sekalian, perkemahan ini kita sudah tahu ya, tentara selalu punya perkemahan. Itu tidak permanen, kita sudah tahu ya, karena tenda. Tetapi markas tentara ataupun perkemahan tentara ini tidak akan pernah bubar sebelum kemenangan terjadi, sampai mereka mengalahkan kota itu. Itulah perintah Tuhan pada saat didirikan kemah sementara ataupun perkemahan tentara di sana. Itu suatu markas besar ya, karena mereka masih dalam posisi pengepungan, itulah markas besar mereka. Dan di sanalah mereka bergerak untuk melakukan pengepungan dan merebut kembali kota Yerusalem itu di tangan Tuhan. Jadi ini adalah markas besar daripada pekerja-pekerja reformasi itu, di mana mereka berkumpul, dan setiap zamannya markas besar daripada pasukan reformasi ini selalu ada sampai pengepungan itu berhasil dan kota yang direbut oleh kejahatan itu dikalahkan. Sudah bisa melihat di sini, saudara-saudara sekalian, betapa luar biasanya gambaran daripada ini. Sampailah kita bisa melihat battering rams atau alat pendobrak. Nah, ini adalah komponen yang berikutnya dikatakan. Alat pendobrak yang saudara bisa lihat di sini, battering ram ini biasanya alat kuno yang dahulu ya. Kalau orang perang zaman dulu, kita tembok daripada musuh itu begitu tebal, ya, menghalangi mereka akan menggunakan sebuah alat yang disebut alat pendobrak atau battering rams. Dan ini merupakan contoh, ya, alat pendobrak di sini. Kalau di dalam bahasa Inggris itu katanya battering rams. Rams ini adalah seekor domba jantan yang digunakan sebagai suatu lambang dari orang-orangnya Allah ataupun penyanyi Tuhan ya. Maka mereka akan memukul atau mendobrak berkeliling sampai kota itu berhasil direbut. Alat yang mereka gunakan untuk memukul atau mendobrak ialah kebenaran Alkitab yang meyakinkan, jelas, dan yang tegas. Saudara-saudara sekalian, kita ingat ini peperangan rohani. Bukan fisik kita pukul-pukulan, bukan. Tapi ini adalah rohani. Dan alat yang digunakan untuk mendobrak sidang Tuhan, yang dikuasai oleh kejahatan itu, yang sedang dibelenggu oleh kegelapan, dan tembok yang begitu tinggi dibangun setan untuk menghalangi kebenaran masuk, itu harus didobrak dengan menggunakan battering rams, yaitu lambang dari orang-orang yang punya Tuhan atau punya Allah, yang mendobrak dengan kebenaran Alkitab yang meyakinkan, jelas dan tegas. Jadi kebenaran Alkitablah yang mendobrak dan menguasai kota itu nanti. Kalau mau menang, mengalahkan kejahatan di dalam sidang Tuhan, ataupun di tempat dikuasai kegelapan itu, pasukan-pasukan reformasi harus menggunakan kebenaran Alkitab yang meyakinkan dan jelas dan tegas, bukan yang abal-abal, bukan yang asal karang atau asal comot, tetapi suatu pekabaran Alkitab yang meyakinkan, jelas, dan tegas, saudara-saudara sekalian. Inilah yang digunakan oleh umat Tuhan yang disebut dengan pada masa pengepungan yang merebut sidang itu. Dan saudara bisa melihat, saudara-saudara sekalian, inilah simbol Yerusalem atau sidang yang sedang ditaklukkan dengan kebenaran Alkitab kelak. Dan sesuai dengan pelajaran ini, kita bisa melihat arti pengepungan Yerusalem di Yeskel 4 ini di dalam gambaran yang sudah diartikan. Saudara bisa melihat bahwa ya di batu alam itu, saudara bisa melihat nubuatan ini pasti terjadi. Tentu kita sudah tahu di zaman kapan, yaitu di zaman Kristen sekarang sudah terjadi, dan akan terus berlanjut sampai Yerusalem ini dikuasai sepenuhnya milik Tuhan. Dan yang mengepungnya tentu tentara reformasi, saudara-saudara sekalian, yaitu orang-orang yang berbicara reformasi untuk merebut sidang dari kuasa kegelapan. Dan tentu saja benteng ini sudah dibangun dari sejak zaman pengepungan ini muncul, yaitu memastikan semua orang ditangkap oleh kebenaran Tuhan ya.
Dan orang-orang yang berada di situ pasti sudah mengerti artinya timbunan tanah, yaitu orang-orang yang tidak pernah ragu untuk maju, saudara-saudara sekalian. Mereka mempunyai prinsip yang tidak ragu-ragu. Ya, walaupun kalau saudara melihat dari posisinya, kita berada dalam keadaan yang terdesak di luar di sana sepertinya ya, seakan-akan kita dimusuhi oleh Yerusalem, tetapi kita bergerak maju karena perintah Tuhan maju. Saudara bisa melihat di sini markas besar tentara reformasi pun adalah dibutuhkan pada masa pengepungan ini terjadi. Ya, tidak mungkin ada seorang tentara atau pasukan tanpa ada kemah tentaranya. Ya, itu otomatis akan bunuh diri sendiri karena mereka akan terkocar-kacir dan tidak jelas kemana mereka harus berlindung ataupun istirahat ataupun bekerja dari komando mereka yang mau disusun di sana. Dan saudara bisa melihat bahwa alat pendobrak yang mereka gunakan itu adalah kebenaran Alkitab yang meyakinkan dan yang jelas. Dan inilah masa pengepungan Yeskiel 4 itu. Dan saudara bisa melihat tembok besi adalah orang-orang yang mengikuti nabi itu. Mereka akan memisahkan diri mereka dalam prinsip-prinsip yang benar. Mereka tidak akan ikut prinsip yang salah. Mereka tidak mau ikut kegelapan ataupun kebiasaan-kebiasaan melawan perintah Tuhan. Sejak mereka menyandang berdiri dalam menjadi tentara reformasi, mereka adalah orang-orang yang berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan pengepungan yang kita bahas di sini. Yaitu dimulai dari zaman Luther sampai terus pada masa kita sekarang. Menarik bukan saudara-saudara sekalian? Dan di dalam pengepungan itu ada 3 posisi Nabi Yeskiel yang dibahas. Ini masih dalam pengepungan ya, belum selesai pengepungan. Karena pengepungan pun lama, saudara. Ya, ada berbaring dulu sebelah kiri, itu yang pertama, 390 tahun lamanya. Ya, dan selama berbaring di sebelah kiri itu, Nabi itu sambil memantau pengepungan itu ya, dia itu ada makanan dan minuman yang boleh dimakan ya. Saudara bisa lihat di sini seperti ada makanan, ada minuman ya, dan ada pembakarannya di sini, cara membakarnya. Dan yang kedua, setelah periode pertama 390 tahun berakhir, maka Nabi itu disuruh berbaring lagi di sisi kanan. Ya, tidak ada makanan di sana. Itu pun 40 tahun, saudara-saudara sekalian. Apa maknanya? Masih dalam pengepungan yang kita bahas tadi. Ya, periode pengepungan ini, lama pengepungan ini, bukan sebentar. Dan yang nomor 3, adalah selesai masa terikat. Jadi posisi Nabi itu dari pertama berbaring kiri dan berbaring kanan, nanti di dalam periode ketiganya, dia posisi yang tidak lagi terikat. Ya, dan shall be uncovered, saudara-saudara sekalian. Yeskiel 4 ayat 7 menjelaskan. Jadi, di dalam masa pengepungan ini, 3 posisi ini akan kita pelajari maksudnya apa. Apa hubungannya dengan pengepungan kita ini. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Di sini dikatakan, arti berbaring menanggung hukuman. Nah, ini yang perlu kita tahu ya, karena dibilang engkau harusnya berbaring sebelah kiri menanggung hukuman Israel. Nah, ini artinya apa? Engkau harus berbaring sebelah kanan menanggung hukumannya Yehuda. Nah, artinya menanggung hukuman itu adalah mendapat pembenaran. Apa maksudnya? Kita lihat. Meletakkan kejahatan seseorang ke atas orang lain, ialah membebaskan orang berdosa dari hukuman yang harus dipikulnya. Dan inilah yang oleh ilham disebut pembenaran oleh karunia, atau kasih karunia ya. Selanjutnya melangkah ke pembenaran oleh iman itu. Sidang dalam abad ke-16 yang lalu, karena untuk meletakkan semua kejahatan isi rumah Israel ke atas Yeskiel, berarti secara praktis sama saja meletakkan segala kejahatan kita semua ke atas Kristus. Jadi Nabi di situ adalah lambang daripada kasih Kristus, di mana pada masa kegelapan itu umat Tuhan sudah diberikan satu kesempatan di mana Yesus memberikan grace period ya, ataupun karunia, periode karunia, untuk menanggung segala dosa mereka, supaya mereka kembali dan bisa direbut kembali kota itu, masih diberi kesempatan untuk betul-betul mereka bertobat. Saudara bisa melihat artinya menanggung hukuman, mereka mendapat pembenaran, ada kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk kembali. Jadi kota yang sudah jahat tadi, yang dikuasai oleh kegelapan itu, diberikan kesempatan. Nabi itu menunjukkan kasih Tuhan supaya mereka kembali dan masuk kembali ke dalam barisan Tuhan.
Jadi sudah bisa melihat dalam 390 tahun dari sejak Martin Luther awal-awal 1500 ya, tahun 1500 itu, dia diberikan kesempatan yang panjang sebagai waktu karunia Tuhan supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Dan nanti ditambah lagi ada 40 tahun, mereka juga diberi waktu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Jadi itulah artinya menanggung hukuman itu. Mereka beroleh pembenaran kasih karunia Tuhan untuk bertobat dalam periode yang diberikan. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Apa pula yang disebut dengan berbaring di sisi kiri itu? Kita sudah masuk ke dalam petunjuk nomor 6. Inilah pendetailan ataupun penjelasan secara detail kembali. Selama pengepungan itu, ada yang disebut berbaring di sisi kiri 390 tahun, yaitu Nabi ini ada makanan dan minuman yang misterius atau simbol yang dibahas di sini. Saudara kalau baca dalam ayat 5, Yesaya 4 ayat 5, 6 dan 9, 12 sampai 14 sampai 15, di situ dikatakan bahwa dari ayat 8 kita bisa lihat di sini, Nabi itu terikat oleh tali ya. Di sini bisa kita lihat dia posisi terikat. Lalu dia makanannya ditakar, takaran makanannya itu 20 sikal per hari, atau dalam gram kita nih 228 gram ya. Nah, sedikit sekali makanannya per hari ini. Ini yang dimakan pada saat dia berbaring sisi kiri 390 tahun. Dan minumannya pun ditakar. Cuman 1/6 hin atau 0,6 liter saja, saudara-saudara sekalian, pada saat di sisi kiri. Terus makanan yang dimakan Nabi itu masuk dalam 6 bijian dimasak dalam periuk katanya, atau vessel ya dalam bahasa Inggris. Lalu diolah menjadi roti jelai. Jadi 6 bijian, dan kalau sudah diolah akan menjadi sebuah roti. Dan rotinya disebut dengan roti jelai, ayat 9 dan 12, sudah bisa lihat. Tapi lucunya, nanti roti ini diolah dan dibakar di atas kotoran, saudara-saudara sekalian. Dinajiskan rotinya, ya, ayat 12 dan 14 dan 15. Jadi selama 390 tahun ini, kita akan melihat masa pengepungan itu, inilah yang ditanggung oleh Nabi itu untuk menyelamatkan sidang Tuhan atau Israel rohani. Nah, kita bisa lihat ini apa maksudnya. Kita akan masukkan di sini, apa artinya makanan dan minuman saat berbaring itu. Apakah ini fisikal, makan roti beneran? Nah, tentu kita akan kembali lagi kepada firman Tuhan. Jelas 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4 dan 11 mengatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca dalam makanan dan minuman rohani, tentu saja kita mengikat Kristus, bukan? Itu adalah melambangkan sebuah firman. Jadi bukan bicara makanan badani yang bersifat fisikal, tapi itu adalah melambangkan simbol daripada makanan dan minuman rohani yang dari Kristus, saudara-saudara sekalian. Ya, dan itu berarti firman Tuhan ya. Dan semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Nah, tentu saja makanan minuman yang terjadi pada masa Nabi ini berbaring di sebelah kiri adalah bicara tentang makanan dan minuman rohani dari Yesus atau firman kebenaran. Dan sesuai Yesaya 4 ayat 13, demikianlah mereka akan memakan roti najisnya di sana, yaitu di era Kristen. Jadi pada masa era Kristen ini, pada masa reformasi itu mulai bergerak, dan pada saat Nabi itu mulai berbaring untuk menanggung hukuman yang diberi kesempatan intinya ya, kasih karunia kepada mereka untuk berbalik kepada jalan Tuhan, ada peristiwa mereka harus memakan roti najisnya di sana. Apa maknanya? Makanan dan minuman ini adalah firman Tuhan yang harusnya murni dan sehat. Tetapi kenapa disebut makanan roti najis? Apa yang menajiskannya? Nah, kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Jelas di sini kita bisa melihat arti dari ikatan tali dan takaran ataupun timbangan yang kita bahas di dalam ini adalah ikatan tali agar tidak berbalik ke sisi yang lain adalah Tuhan memastikan setiap kebenaran nubuatan ini bertahan sampai selesai digenapi. Ya jelas, kalau dia dibaling sebelah kiri, dia akan tetap sebelah kiri sampai 390 tahun selesai.
tidak akan berbalik kemana-mana. Jadi tetap 390 tahun dengan posisi yang sama. Nah, sementara kalau sisi kanan di posisi yang sama juga 40 tahun. Jadi itu adalah kebenaran nubuatan bertahan sesuai dengan tahun-tahun yang sudah ditetapkan. Itu artinya diikat ya. Nah, masalah takaran dan timbangan adalah simbol-simbol yang menunjukkan bahwa Allah hanya akan memberikan kebenaran sesuai takarannya setiap waktu sedikit. Jadi kebenaran pada masa 390 tahun itu, atau makanan rohani yang diterima dan minuman rohani yang diterima Nabi itu, setiap saatnya itu diberikan secara sedikit demi sedikit. Itu yang namanya takaran dan timbangan. Jadi tidak ada orang pada masa 390 tahun itu, Nabi itu langsung makan sekaligus, penuh dalam satu kali makan. Sedikit demi sedikit selama periode 390 tahun. Seperti itulah kebenaran itu diberikan sedikit demi sedikit ya. Ya, ditakar katanya dan ditimbang. Sebagaimana terbaca dari nubuatan itu, dari waktu ke waktu hendaklah engkau makan dan minum. Maka demikian itulah Allah telah memberikan terang setiap waktu sedikit sejauh yang mampu kita menangkapnya. Terang itu telah datang dalam urutan-urutan Alkitabnya. Jadi sejak Martin Luther memberikan pekabaran, sejak Martin Luther menyerukan pengepungan, sudah mulai mengatur tentara reformasi, kebenaran Tuhan itu akan diterima oleh hamba-hamba Tuhan itu sedikit demi sedikit, sesuai takarannya, memberi terang setiap waktunya, tidak langsung satu orang, langsung semua, sedikit demi sedikit. Pada masa itulah kita bicara tentang makanan dan minuman Yeskel ini. Nah, selanjutnya, makanan apa sih yang dimakan oleh Nabi ini? Ternyata makanannya ini tertulis dalam Yeskel 4 ayat 9 dan 12. Ingredients ataupun isi dari makanannya itu. Terdiri dari pertama, selanjutnya ambillah wheat ataupun gandum. Terus yang kedua adalah barley atau jelai. Beans, kacang merah. Lentils ya, lentils, miju, millet, sekui, dan fishes atau cawak, dan taruhlah dalam satu periuk atau vessel, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari atau tahun ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah rotinya itu yang diambil dari 6 jenis kacang. Yang pertama wheat, barley, beans 3, lentils 4, millet 5, dan fishes 6. Lalu dimasukkan dalam satu periuk. Saudara bisa lihat ada periuk di sini, dimasukkan satu periuk di sana, dan masaklah itu menjadi roti. Lalu dimasak di sini menjadi roti, saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang disebut dengan roti jelai tadi itu. Nah, kita bisa melihat inilah jenis daripada kacang-kacang biji-bijian yang tadi kita bahas itu. Yang pertama adalah wheat, gandum, barley, ya bisa jelai atau share ya dalam bahasa Indonesianya. Beans, ini beans sebenarnya kacang, tapi di dalam Alkitab kita disebut kacang merah. Dan ada lentils, di situ adalah miju. Terus yang kelima millet, sekui, dan fishes adalah cawak. Ini jenis-jenis biji-bijiannya itu. Lalu 6 bijian ini masukkan dalam satu periuk, saudara. Saudara bisa lihat nih contoh periuk ya. Lalu 6 bijian ini dimasukkan dalam satu periuk, lalu dibakar, diproses di sana, lalu menjadi seperti roti jelai. Inilah dia, atau apam share, atau roti jelai, atau roti share dalam bahasa Indonesia ya, barley cake kalau dalam bahasa Inggris. Inilah yang terjadi, yang dimakan oleh Nabi Yeskel selama berbaring. Dan saudara bisa melihat apa arti daripada biji-bijian tadi itu. Kita sudah tahu makanan itu adalah firman Tuhan. Maka 6 bijian yang ada tadi itu merupakan 6 doktrin reformasi, saudara-saudara sekalian, yang sedikit demi sedikit itu yang diberikannya. Saudara bisa melihat biji-bijian adalah melambangkan makanan rohani, yaitu ajaran-ajaran doktrin. Maka bejana yang satu itu yang ke dalamnya biji-bijian ini dimasukkan hanya melambangkan Alkitab. Maka kesimpulannya dengan sendirinya bahwa dalam keadaan aslinya itu adalah bicara tentang doktrin atau firman Tuhan itu. 6 doktrin ini dapat ditunjukkan dengan 6 langkah maju reformasi, yaitu suatu usaha untuk membawa sidang kepada keadaannya yang suci. Sudah tahu sidang pada masa pengepungan itu berada dalam keadaan tidak suci atau melawan Tuhan. Maka 6 doktrin inilah
yang diberikan selama 390 tahun itu sebagai makanan yang dimakan secara timbangan dan dengan takaran oleh Nabi Yeskiel ataupun pasukan-pasukan reformasi yang bekerja saat itu. Dan 6 doktrin inilah 6 langkah kebenaran yang maju untuk membuat reformasi itu berhasil membuat sidang itu menjadi suci. Ya, dan ini adalah firman Tuhan atau makanan rohani. Kita lihat lebih selanjutnya. Bijian yang pertama adalah gandum. Jadi siapakah yang membawa doktrin gandum ini? Atau apa nama doktrinnya? Saudara bisa lihat, gandum selalu digunakan oleh semua generasi manusia. Dan setiap orang menggunakannya dan adalah sukar sekali hidup tanpa gandum. Ya, ini seluruh dunia ya. Kalau kita beras, tapi kalau dunia biasanya gandum. Jadi itu adalah makanan yang sangat diperlukan oleh semua orang ya. Demikian pula halnya bahwa semua orang memiliki ajaran tentang iman. Alkitab mengatakan tanpa iman maka tidak mungkin untuk berkenan kepadanya. Berarti karena iman ini adalah dasarnya, tentu ya kita belajar sesuatu itu tentu iman duluan. Dan ini adalah kebutuhan setiap orang sebelum datang kepada Kristus. Mereka harus memiliki iman. Ini adalah ajaran dasar yang disebut gandum tadi itu, doktrin pertama. Ya, bagian pertama dari makanan rohani atau kebenaran yang akan kita peroleh yang dilambangkan oleh gandum itu ialah iman, seperti yang diajarkan oleh Luther. Karena ajarannya adalah orang benar akan hidup oleh iman. Saudara bisa melihat Luther lah yang pertama sekali dipanggil dalam membawa reformasi ini, dan dia adalah membawa bijian pertama dalam masa 390 tahun itu yang merupakan gandum atau wheat. Satu pelajaran mendasar bagi semua orang Kristen yang mau melawan kuasa kegelapan pada masa itu. Disinilah terang kebenaran yang pertama, doktrin pertama dalam masa terang reformasi oleh Luther. Makanya dikatakan pada saat reformasi ini dimunculkan, reformasi tidak berakhir hanya dengan Luther saja. Ya, kita bisa baca di sini, reformasi tidak berakhir dengan Luther seperti banyak orang sangka. Pembaharuan harus berlanjut hingga berakhirnya sejarah dunia ini. Luther memiliki pekerjaan besar untuk dilakukan dalam memantulkan kepada orang-orang lain ini terang yang Tuhan telah izinkan bersinar pada dia. Namun Luther tidak menerima semua terang yang harus diberikan kepada dunia ini. Sejak waktu itu sampai sekarang ini, terang baru terus bersinar dari Alkitab dan kebenaran-kebenaran baru terus dibuka. Saudara-saudara sekalian, dari Story of Redemption 353 mengatakan demikian. Luther ini membuka terang baru muncul. Dari kegelapan masuk kepada terang baru pada zamannya ya, yang terus bersinar. Dan tentu saja bukan berhenti di zaman dia, sebagaimana pelajaran mengatakan sedikit demi sedikit, ya, timbangan dan takaran. Jadi Luther adalah bagian pertama daripada kebenaran baru atau terang baru di zamannya ya, untuk membawa sidang itu menjadi maju di dalam langkah reformasi yang sebenarnya. Dan dengan demikian Luther menurut Ron Nubuat bukan dia saja satu-satunya, terus bersinar sampai kebenaran Alkitab ini yang menyelamatkan sidang tentunya. Dan doktrin kedua, saudara-saudara sekalian, setelah Luther, kita akan menemukan yang disebut barley atau jelai, ya, atau share dalam bahasa Alkitab kunonya. Ini doktrin yang dibawakan siapa dan apa? Kita bisa melihat share adalah tidak biasa atau tidak banyak digunakan seperti gandum. Pada kenyataannya hanya sedikit orang yang menggunakannya. Maka karena itulah sangat jarang ada. Ya, jarang ya kita pakai barley ya. Nah, itu orang tertentu saja. Bagian makanan yang kedua atau kebenaran yang akan kita peroleh dilambangkan oleh share atau barley atau jelai ya. John Knox adalah orang yang berikutnya yang telah membuat langkah kedua oleh mengajarkan ajaran yang dilambangkan oleh share, yaitu kebenaran tentang Roh Suci. Saudara-saudara sekalian, pengalaman Gideon, nah ini kenapa jelai atau ya share ini disebut dengan Roh Suci. Kita lihat pengalaman Gideon ketika melihat mimpi orang Midian tentang kue share yang bundar itu membalikkan perkemahan itu, membuktikan yang sama, artinya dari Roh Tuhan. Jadi peperangan Gideon yang lalu itu menang bukan karena kekuatan Gideon, tapi karena kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang memimpin mereka dalam kemenangan peperangan. Maka jelas doktrin ataupun ajaran Roh Suci ini tepat digunakan untuk yang namanya jelai atau share.
Dan itu John Knox yang membikinnya, dan dia adalah seorang reformator setelah daripada Luther yang mendirikan gereja Protestan yang pertama, Lutheran ya. Dan selanjutnya John Knox menyambungnya dengan pelajaran kedua, dia menerima iman juga ya, dan dia masukkan juga di dalam pelajaran tentang iman, dan dia perjelas lagi tentang Roh Suci. Makanya dia mendirikan gereja Presbyterian pada masa itu. Dan inilah John Knox, saudara-saudara sekalian, doktrin yang kedua. Jadi sudah ada doktrin dari sejak Martin Luther lalu kepada John Knox, sedikit demi sedikit. Kita lanjutkan yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Itu yang disebut dengan beans. Ini adalah bijian berikutnya, kacang merah ya dalam bahasa Indonesia kita. Beans adalah sama seperti gandum, biasa dan di mana-mana digunakan orang sepanjang semua generasi manusia. Ya, beans atau kacang-kacangan ini semua dunia biasa ya. Dan John Wesley adalah orang yang ketiga yang telah bergerak sebagai seorang reformator yang besar, menciptakan langkah maju yang ketiga oleh mengajarkan ajaran karunia yang dilambangkan oleh beans. Saudara-saudara sekalian, kasih karunia atau karunia ini sudah sangat umum dalam dunia orang Kristen. Dan penjelasan tentang kasih karunia atau karunia dari Tuhan ini sangat jelas digambarkan oleh John Wesley, saudara-saudara sekalian, yang mendirikan gereja Metodis. Jadi bukan saja dia menampung ajaran Miller, yaitu iman, dia juga menerima Roh Kudus, ajaran John Knox, dan dia juga menambahkan lagi doktrin yang ketiga yang disebut dengan ajaran kasih karunia, yaitu beans tadi ya, dalam gerejanya yang disebut gereja Metodis. Jadi sedikit demi sedikit dikumpulkan dalam satu bejana, saudara-saudara sekalian. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada lentils ataupun miju, bijian keempat. Nah, miju ini digunakan untuk melambangkan bagian kebenaran keempat. Alexander Campbell adalah orang yang telah melakukan langkah maju yang keempat oleh mengajarkan ajaran tentang baptisan secara dislamkan yang dilambangkan oleh miju itu. Jenis miju itu yang melambang doktrin yang keempat, baptisan secara dislamkan, adalah tidak dikenal atau digunakan seperti halnya share yang tadi ya. Demikian pula dengan kebenaran tentang dislamkan itu. Baptisan secara dislamkan menurut metode yang dahulu itu tidak dipraktikkan secara umum. Sama seperti juga halnya dengan miju adalah tidak digunakan secara umum. Sekali lagi Allah telah menggunakan jenis lambang yang tepat untuk menunjukkan bagian kebenaran ini. Saudara-saudara sekalian, doktrin yang keempat ataupun bijian yang keempat adalah miju atau lentils. Saudara jarang sekali menerima bijian ini, bahkan menggunakannya jarang, bahkan ada yang belum pernah mendengarkannya. Demikian juga doktrin yang keempat ini adalah suatu pelajaran tentang baptisan secara dislamkan. Orang Kristen banyak menerima Yesus, tetapi tentang baptisan ini beraneka ragam orang punya pemahaman. Bahkan ada gereja yang tidak tahu tentang baptisan atau tidak melakukan baptisan. Ya, ada beberapa gereja Protestan seperti itu. Dan ini adalah satu doktrin yang tidak terlalu disenangi ataupun dikenal oleh orang Kristen. Tetapi ini adalah gereja yang sudah menerimanya, yang oleh ajaran Alexander Campbell, dia menjelaskan reformasi baptisan, yaitu dislamkan. Zaman dahulu banyak baptisan melalui bendera, percik, baptis anak bayi pun dibaptis, ya macam-macam baptisan yang dipakai ya, ada baptisan kata-kata, baptisan tempang tangan, macam-macam. Tetapi sejak adanya Alexander Campbell, dia mereformasi baptisan yang benar hanya satu-satunya secara immersion ataupun dislamkan. Dan dia adalah yang membuat suatu reformasi tentang gereja baptis dalam ajaran baptisan yang dislamkan. Sebab sebelumnya ajaran baptis ini sudah ada dari zaman Anabaptis ya, kelompok Anabaptis lebih dulu mengajarkan baptisan. Namun Campbell mereformasi baptisan secara immersion atau dislamkan. Tegas dia mengatakan. Dan sejak saat itu dikatakan dialah yang membawa pekabaran yang keempat ataupun doktrin keempat tentang baptisan yang dislamkan ya. Oke. Dan yang kelima, doktrin yang kelima adalah Millet atau Sequoia. Sequoia ini jarang sekali diketahui saudara-saudara sekalian ya. Ini sangat jarang. Yang share dengan lentils mungkin masih banyak, tapi Sequoia ini ya apalagi ya sangat jarang kita dengar. Orang-orang mengenalnya mungkin, tapi tidak bernilai apa-apa.
hanya suatu rumput liar yang hampir-hampir tidak bernilai untuk ditanam. Nah, inilah yang disebut dengan bijian sekui ini, ya, sehingga tidak disukai oleh setiap orang. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah biji-bijian yang baik. Demikian itu pula halnya dengan ajaran doktrin yang diajarkan Miller itu, ya. Bagian kebenaran yang kelima yang dilambangkan oleh sekui dan reformator yang kelima adalah William Miller yang mengajarkan nubuatan Daniel 8 ayat 14, yaitu ajaran tentang 2300 hari. Tidak ada seorang pun Kristen di dunia yang memerlukan, maksudnya, ya. Hanya Masihat hari ke-7 secara praktis adalah satu-satunya umat yang mengajarkannya. Ya, orang-orang yang tidak mau menerimanya ajaran ini mengatakan bahwa ia itu tidak ada gunanya, sehingga mereka menuduh Miller sebagai nabi palsu. Saudara-saudara akan, kalau ketemu Kristen yang lain, salah satunya kenapa Masihat hari ke-7 disebut ajaran nabi palsu, karena ajaran Miller ini yang diajarkan yaitu tentang 2300 hari itu, ya. Dan saudara bisa lihat bahwa hanya gereja kita yang menerima tentang hal ini. Akhir 2300 hari itu adalah ada penghakiman di sorga. Dan inilah doktrin kelima ataupun jenis bijian yang kelima yang disebut sekui ini. Tepat sekali simbol ini, sangat tidak digemari, orang menganggap remeh, sebagai rumput liar yang hampir tidak disukai, dan banyak orang menolaknya. Hanya gereja Advent yang mau menerima pelajaran ini. Dan dia, Miller, memulai dengan suatu pergerakan Advent hari pertama, dan dialah yang membawakan pekabaran sekui ini ataupun doktrin yang kelima. Dia menerima iman, Roh Suci, kasih karunia, baptis diselamkan, dan juga dia menerima, dia menambahkan doktrin berikutnya tentang 2300 hari itu. Dan sampailah kita kepada kacang yang terakhir atau bijian yang terakhir yang disebut features, saudara-saudara sekalian. Ini adalah cawak dalam bahasa kita. Definisi daripada features atau cawak ini, doktrin apa ini, ya, kita bisa lihat. Sebagaimana menurut standar dictionary dikatakan, suatu jenis bijian yang tingkatnya di antara gandum dan syair. Itu adalah bijian-bijian penting dari zaman Mesir kuno. Mungkin merupakan gandum hitam di zaman Musa, ya, tetapi dipelihara kini terutama di Swiss, Jerman Selatan, dan Spanyol sebelah utara. Cawak adalah suatu jenis bijian di zaman dahulu, digunakan di Mesir kuno di zaman Musa, dan itu adalah gandum hitam di zaman Yusuf. Demikian dengan sabat, sebagai suatu kebenaran di zaman dahulu yang berasal dari Taman Eden dan merupakan undang-undang yang terakhir dicatat di masa Kejadian. Ini adalah kebenaran di zaman Musa, orang pertama di Alkitab yang telah melembagakan pemeliharaan sabat itu. Bijian yang terakhir yang disebut dalam nubuatan Yeskiel ialah cawak yang melambangkan kebenaran atau doktrin yang keenam, yaitu kebenaran sabat, sebagaimana dalam terang yang diberikan Nyonya Ellen White dalam kaitannya Ka'bah di dalam surga. Setelah William Miller, maka pekabarannya dilanjutkan oleh pekabaran Masihat hari ke-7 yang pada saat itu Ellen Goldharmon, ya, atau Ellen G. White yang sekarang kita bisa melihat. Dialah yang membawa doktrin yang keenam yang disebut dengan cawak. Cawak ini rupanya makanan kuno, ya. Zaman Yusuf dan zaman Musa ini dikenal zaman Mesir. Jadi ini mengingatkan suatu tanaman atau doktrin yang berhubungan dengan masa kuno yang dahulu, yang sangat awal-awal sejarah Alkitab. Dan itu tepat sekali, Nyonya White membawa doktrin sabat yang dilupakan. Padahal itu adalah kebenaran yang dari sejak Kejadian, kitab Kejadian muncul. Disitulah dikembalikan oleh Ellen White. Tentu saja kita tahu sejarahnya, ya, dia bagaimana dapat pekabaran ini. Tentu saja ada prosesnya sampai Tuhan menunjukkan hayal di sana. Dan saudara bisa melihat bahwa Nyonya White atau gereja Masihat hari ke-7 adalah yang membawa kebenaran tentang cawak ini, bijian yang keenam terakhir, yaitu tentang Ka'bah di surga, juga melengkapi daripada penglihatan William Miller itu. Dan sampailah kita kepada yang bijian ke-6 dalam masa 390 tahun sisi kiri itu. Dan di sini saudara-saudara sekalian, saudara bisa melihat semua bijian dalam satu periuk. Jadi di gereja Masihat hari ke-7 itu sebabnya dia memiliki pelajaran tentang iman, memiliki pelajaran tentang Roh Kudus, memiliki pelajaran tentang kasih karunia, dan dia memiliki pelajaran tentang baptisan yang benar, dan dia memiliki pelajaran tentang 2300 hari atau penghukuman
dimulai 1844 ya, dan ditambah juga tentang hari Sabat dan Ka'bah di sorga ya, itu yang dibahas di sini. Dan kita bisa melihat gereja Advent sudah membawa semuanya biji-bijian itu dalam satu bejana ataupun satu periuk. Apa artinya itu? Itu artinya kebenaran Alkitab yang ada dalam 6 doktrin itu ada dalam gereja Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara mau mengetahui gereja Tuhan yang benar terakhir ini, pasti mengandung 6 bijian ini ataupun 6 doktrin ini sebagaimana menjadi makanan sesuai takaran pada waktunya. Ya. Dan di sini dikatakan gereja Masedonia hari ke-7 percaya pada semua kebenaran, yaitu gandum, iman, share, roh suci, kacang, kasih karunia, miju, baptisan, dan secara diselamkan ya, sekui 2300 hari, cawa, sabat, berikut kebenaran tentang Ka'bah, dapatlah diperhatikan. Tuhan berfirman, masukkanlah semua ke dalam sebuah bejana. Ia tidak berfirman dalam 2 atau lebih, melainkan dalam satu bejana saja, sebuah bejana saja. Tidak ada terdapat umat lain selain Masedonia hari ke-7 yang percaya pada kebenaran 2300 hari itu, atau pembersihan Ka'bah ya, dan gereja bejana ini. Jadi kalau saudara mau melihat gereja yang benar pada akhir zaman ini, pasti dia memiliki 6 kacang-kacangan ini atau bijian ini, 6 doktrin di dalamnya. Dan gereja Advent lah adalah gereja yang diberkati dalam hal ini. Makanya puncak 6 bijian dalam satu bejana ini dituliskan dalam kebenaran akhir. Pergerakan Advent pada tahun 1840 sampai 1844, ini adalah zaman Miller ya, adalah manifestasi mulia dari kuasa Allah. Pekabaran malaikat yang pertama telah disampaikan di setiap pos-pos misionaris di dunia ini, dan di beberapa negara ada perhatian besar terhadap agama yang telah disaksikan di setiap negeri sejak pembaruan pada abad ke-16. Tetapi ini akan dilampaui oleh pergerakan oleh luar biasa pekabaran malaikat yang ketiga. Pekerjaan itu akan mirip dengan pekerjaan pada hari Pentakosta, sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus pada pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh. Demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya dan untuk mematangkan tuayan. Saudara-saudara sekalian, pekabaran ini berlanjut dari zaman Miller sampai masuk kepada pekabaran 3 malaikat, dan masuk kepada nanti hujan akhir, dan mereka akan mendapatkan curahan Roh Kudus dan mematangkan tuayan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Wahyu 19 ayat 10 katakan, makanya gereja yang benar itu adalah yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Karena pekabaran-pekabaran yang tadi dibahas itu, yaitu malaikat pertama, pekabaran ketiga, malaikat yang ketiga, hujan awal, hujan akhir, kecurahan Roh Kudus, itu dijelaskan di dalam roh nubuat, saudara-saudara sekalian. Dan disinilah puncak pekabaran 6 bijian ini terdapat di dalam gereja Masedonia hari ke-7. Bagi kita yang berada dalam gereja Masedonia hari ke-7, bersyukurlah saudara-saudara sekalian, karena kita berada dalam puncak 6 bijian dalam satu bejana itu. Dan demikianlah saudara-saudara sekalian, untuk tahap pertama, sebagaimana kita sudah bilang dalam judulnya tadi, adalah pengepungan Yeskiel 4 tahap pertama atau part pertama. Kita akan masuk kepada kesimpulan di sini. Saudara bisa melihat bahwa pada masa masing-masing melihat kejatuhan daripada sidang Tuhan di zaman Israel rohani, ya, dan sampai pada masa kegelapan, saudara bisa melihat, nah sebelum habis masa kegelapan 1260 tahun itu, Tuhan memanggil umatnya keluar dari masa kegelapan. Dan dipanggillah hambanya Luther, saudara-saudara sekalian, dari mulai 1500-an AD ya. Lalu Luther dipanggil pelan-pelan, dan akhirnya dia membuat satu gerakan, dan masuklah di dalam doktrinnya yang pertama, yaitu iman. Inilah tangga reformasi yang pertama, saudara-saudara sekalian. Berikutnya dia naik kepada, setelah Luther, zaman John Knox. Ini kita tahu bahwa setelah gandum, ya, kita akan masuk ke jelai. Ini adalah John Knox dalam cerita gereja Presbyterian dengan Roh Kudus. Selanjutnya beans atau kacang, zamannya Wesley, ya, masuk dalam gereja Metodis. Ini gereja Metodis, kebenaran biji-bijiannya makin bertambah, saudara, sampai masuk ke Campbell, Alexander Campbell, yang mereformasi baptisan ya, yang benar, yaitu gereja baptisnya.
ya yang diselamkan. Dan selanjutnya kepada Miller dengan pelajaran doktrin yang dibawakannya 2.300 hari, ya, pembersihan Ka'bah, dan di sini masuk pada pergerakan Advent hari pertama. Dan sampai akhirnya zaman Ellen White membawa cawak yang terakhir, bijiannya yang disebut dengan Sabat dan pembersihan Ka'bah. Sudah bisa melihat ini adalah gereja Advent, dan biji-bijiannya pun semakin banyak dan masuk ke dalam satu bejana di dalam gereja masa Advent ke-7. Sampai disinilah saudara-saudara sekalian yang kita bisa bahas tentang 6 biji-bijian ini. Dan itu terjadi pada masa 390 tahun yang berbaring di sebelah sisi kiri daripada Nabi Yeskiel ini. Ya, untuk tahap pertama kita sudah membahas ini, ya, apa yang disebut dengan minuman, makanan yang ditakar, dan mengapa dia diikat, dan sampai biji-bijian itu memiliki arti apa. Dan dengan demikian, kesimpulan dari part 1 ini, daripada Yeskiel 4 pengepungan ini, yang pertama adalah nubuatan Yeskiel 4 terjadi di era Kristen, di mana Yerusalem lambang dari gereja bagi umat Israel rohani. Yang kedua, di masa gereja jatuh dalam masa kegelapan atau Dark Ages, maka Tuhan memanggil para reformator untuk merebut kembali sidangnya dari cengkeraman agen kegelapan. Dan yang ketiga, gambaran dinding besi dan pengepungan Yeskiel 4 adalah dimulainya seruan pemisahan prinsip kebenaran yang tegas oleh Martin Luther terhadap praktik kegelapan yang telah menguasai gereja. Yang keempat, selama masa pembenaran kasih karunia 390 tahun, kebenaran 6 bijian atau 6 doktrin tadi sedikit demi sedikit terkumpul menerangi sidang atau bejana sampai tiba di dalam gereja Seventh Day Adventist atau gereja Advent. Inilah kesimpulan tahap pertama, dan kita akan lanjutkan part keduanya pada webinar selanjutnya tentang Yeskiel 4. Yang pertama nanti akan dijelaskan bagaimana 6 bijian itu diproses menjadi roti jelai dan mengapa dibakar di atas kotoran. Yang kedua, apa yang terjadi menjelang 390 tahun itu akhir, ya. Terus yang ketiga, peristiwa apakah berbaring di sisi kanan tanpa makan dan minuman, ya. Dan yang keempat, apa juga peristiwa yang akan terjadi saat Nabi itu bangkit bebas. Dan yang kelima, apakah pengepungan rohani dari tentara reformasi yang dikomando oleh Nabi Tuhan akan berhasil melepaskan Yerusalem dari kuasa musuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah webinar kita part pertama Yeskiel 4 pengepungan ini. Semoga kita sudah mendapatkan fondasi yang jelas, sebagian daripada pengungkapan Yeskiel 4 ini, dan kita akan lanjutkan ke part 2 berikutnya, tetapi semoga part pertama ini kita dapat mendapatkan manfaat rohani, dan kita dapat meneruskan semangat reformasi tadi, dan terus mengepung dengan semangat menjelaskan kebenaran Tuhan, mengalahkan kegelapan dan kejahatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Praise the Lord.